Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Wacicin Sari, dengan NPM 022722111091 dari Program Studi Akuntansi Universitas Khairul Ternate. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Dr. Suwito SMSIAK, CSRS, CSRA, sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya dengan judul Dinamika Komunitas Investasi di Era Digital, Pendekatan Etnografi pada Platform Vintage. Tugas ini adalah tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu bab 1. Bab 1 ini terdiri dari 5 subpokok. Yang pertama, latar belakang penelitian. Dalam beberapa tahun terakhir, revolusi digital telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan. Salah satu aspek utama dari perubahan ini adalah munculnya platform fintech yang memfasilitasi berbagai jenis layanan keuangan secara online. Fintech telah memungkinkan individu untuk mengakses produk dan layanan keuangan dengan lebih mudah dan cepat, termasuk dalam hal investasi. Sehingga, dalam era digital ini, investasi telah menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh individu dari berbagai lapisan masyarakat melalui platform fintech. Meskipun terdapat keuntungan seperti model bisnis baru dan interaksi dalam komunitas investasi online, tetap ada risiko baru yang perlu diatasi seperti masalah keamanan data dan ketidakpastian regulasi. Komunitas investasi di media sosial juga telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi individu. Oleh karena itu, penelitian tentang dinamika komunitas investasi di era digital dengan pendekatan etnografi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku dan interaksi investor dalam lingkungan online. Hal ini juga dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan strategi, kebijakan, dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas investasi di masa depan. Subpokok kedua yaitu motivasi penelitian. Salah satu motivasi utama dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana perilaku dan interaksi dalam komunitas investasi berlangsung dalam konteks digital. Dalam era di mana teknologi telah mengubah lanskap investasi, menjadi penting untuk memahami bagaimana individu berpartisipasi dalam komunitas investasi online dan bagaimana informasi serta pengetahuan dibagikan, serta bagaimana hal ini memengaruhi keputusan investasi mereka. Dengan memahami motivasi ini, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana investasi berubah di era digital dan bagaimana pendekatan etnografi dapat digunakan untuk memahami dinamika komunitas investasi secara lebih baik. Sub ketiga yaitu fokus penelitian. Dalam konteks tadi, fokus penelitian yang diangkat adalah pertama, bagaimana dinamika komunitas investasi di era digital tercermin dalam interaksi dan partisipasi anggotanya di platform fintech. Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika komunitas investasi di era digital, baik dari sisi internal maupun eksternal platform. Ketiga, bagaimana peran etnografi dalam memahami dan menganalisis dinamika komunitas investasi online.
Sesuai dengan fokus penelitian tadi, sehingga penelitian ini bertujuan pertama untuk memahami secara mendalam bagaimana komunitas investasi berperilaku dan berinteraksi di platform fintech. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi teknologi, regulasi di era digital, investasi di era digital, termasuk faktor teknologi, regulasi, dan psikologi investor. Ketiga, untuk menyediakan wawasan yang mendalam tentang peran etnografi dalam memahami komunitas investasi online dan implikasinya bagi penelitian dan praktik investasi di masa depan. Kemudian, subpokok terakhir dari bab ini adalah kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontribusi teoritis ini diantaranya pertama, pengembangan teori komunitas online. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang bagaimana komunitas investasi terbentuk, beroperasi, dan berinteraksi dalam konteks digital. Hal ini dapat melengkapi pemahaman tentang dinamika komunitas online dalam bidang investasi. Kedua, penerapan pendekatan etnografi. Melalui penggunaan pendekatan etnografi, penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam tentang metodologi penelitian kualitatif dalam studi komunitas online. Hal ini dapat memperkaya literatur tentang penggunaan etnografi dalam konteks keuangan dan investasi. Ketiga, pemahaman perilaku investasi di era digital. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang perilaku investor dalam lingkungan digital, termasuk bagaimana teknologi dan interaksi komunitas memengaruhi keputusan investasi individu. Ini dapat menyumbangkan pemahaman tentang tren investasi modern dan implikasinya bagi teori perilaku keuangan. Kontribusi kedua yaitu kontribusi praktis. Kontribusi praktis ini diantaranya pengembangan layanan fintech. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pelaku industri fintech tentang bagaimana meningkatkan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi komunitas investasi online. Hal ini dapat membantu mereka merancang platform yang responsif dan relevan. Kedua, pengembangan strategi investasi. Bagi investor individu, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru tentang bagaimana memanfaatkan komunitas investasi online untuk meningkatkan pengetahuan dan keputusan investasi mereka. Ini dapat membantu mereka mengembangkan strategi investasi yang lebih cerdas dan terinformasi. Ketiga, perkembangan kebijakan regulasi. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi regulator tentang bagaimana mengatur pasar investasi di era digital dengan lebih efektif. Ini dapat membantu mereka merancang kebijakan yang melindungi investor, sementara juga mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam industri fintech. Pembahasan berikutnya yakni bab 2 kajian pustaka. Subpokok pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan dari bab ini adalah revolusi digital telah mengubah tata letak investasi dengan munculnya platform fintech, memfasilitasi aksesibilitas yang lebih besar dan pertumbuhan komunitas investasi online. Kajian pustaka tentang investasi di era digital memberikan pemahaman mendalam tentang transformasi investasi, pertumbuhan pasar fintech, dan relevansi pendekatan etnografi. Selain memberikan landasan teoritis yang kuat, kajian pustaka juga mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu diisi dan merumuskan kerangka konseptual yang sesuai. Dan diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dinamika komunitas investasi di era digital. Sub kedua yaitu isi kajian pustaka. Isi kajian pustaka akan dibahas 6 poin utama. Poin pertama, transformasi investasi di era digital.
Investasi di era digital mengalami transformasi yang signifikan, menghasilkan perbedaan antara investor kinematik yang cenderung mempertahankan strategi investasi tradisional yang konservatif dan wirausaha yang lebih terbuka terhadap peluang investasi baru dan inovatif serta bersedia mengambil risiko yang lebih besar. Pergeseran ini mencerminkan adaptasi terhadap digitalisasi pasar keuangan yang memberikan akses yang lebih luas dan peluang investasi yang lebih dipersonalisasi. Transformasi investasi di era digital tidak hanya memengaruhi preferensi investor, tetapi juga berdampak pada dinamika pasar secara keseluruhan. Digitalisasi pasar keuangan telah memperluas cakupan perjanjian investasi internasional, membuka potensi baru untuk investasi dalam aset digital. Hal ini menciptakan lingkungan investasi yang lebih global dan beragam, dengan implikasi yang signifikan bagi pelaku pasar di seluruh dunia. Transformasi digital sedang merevisi konsep keberlanjutan dalam kegiatan investasi, khususnya dalam program hasil tinggi. Hal ini memicu kebutuhan akan pengembangan metodologi baru dalam menilai investasi internasional jangka panjang. Dengan perubahan dinamika pasar dan peningkatan kompleksitas investasi di era digital, institusi keuangan perlu mengadaptasi pendekatan mereka dalam mengevaluasi potensi keuangan dan risiko jangka panjang. Ini melibatkan penggunaan teknologi, analisis data yang lebih canggih, dan pemahaman mendalam tentang pasar yang berkembang secara dinamis untuk memastikan investasi yang berkelanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang. Poin kedua yaitu pertumbuhan pasar fintech. Pasar fintech telah tumbuh pesat secara global, dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan preferensi konsumen. Fintech mencakup berbagai layanan keuangan inovatif, termasuk pembayaran seluler, perbankan digital, dan cryptocurrency. Inovasi ini mengubah cara individu dan bisnis mengakses, menggunakan, dan mengelola layanan keuangan, menciptakan kesempatan baru dan mengubah lanskap tradisional industri keuangan. Dengan terus berkembangnya teknologi dan adopsi yang semakin luas, pasar fintech diharapkan terus berkembang dan memainkan peran yang semakin penting dalam ekonomi global. Pertumbuhan industri fintech didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan digitalisasi, persaingan di pasar keuangan, dan teori inovasi dalam layanan keuangan. Pertumbuhan digitalisasi telah mengubah pintu bagi perkembangan teknologi keuangan yang inovatif seperti pembayaran digital dan perbankan online yang mengubah cara konsumen mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Persaingan yang meningkat di pasar keuangan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan menyediakan solusi yang lebih baik dan lebih efisien bagi konsumen. Selain itu, tren inovasi dalam layanan keuangan seperti penggunaan teknologi blockchain dan big data memperluas kemungkinan layanan baru yang dapat ditawarkan oleh perusahaan fintech yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan industri fintech. Poin ketiga yaitu implikasi pasar. Pemahaman tentang dinamika komunitas investasi di era digital memiliki signifikansi penting tidak hanya secara akademis tetapi juga praktis, berdampak pada praktisi keuangan, regulator, dan pemain industri fintech. Penelitian tentang perilaku investor generasi Y dan Z menggunakan aplikasi investasi telah mengungkapkan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keputusan investor. Hal ini menyoroti
Pentingnya memahami perilaku konsumen dalam mengadopsi teknologi dalam konteks investasi. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang preferensi dan kebutuhan investor muda, praktisi keuangan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menyediakan layanan keuangan yang relevan dan memenuhi tuntutan pasar yang terus berubah di era digital ini. Memahami dinamika ini sangat penting untuk kemakmuran generasi mendatang di tengah lanskap digital yang berkembang. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang investasi di era digital, cryptocurrency, kebijakan arti pencucian uang, dan perubahan dalam perilaku konsumen terhadap teknologi keuangan, kita dapat mempersiapkan fondasi yang lebih kokoh bagi masa depan keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa generasi mendatang dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh revolusi digital dalam dunia keuangan. Poin keempat yaitu pendekatan etnografi dalam memahami dinamika komunitas investasi. Etnografi adalah sebuah pendekatan metodologis yang terinspirasi dari etnografi. Semakin populer digunakan untuk mengeksplorasi dinamika sosial online, termasuk dalam komunitas investasi di platform fintech. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui interaksi digital, seperti interaksi di media sosial atau dalam lingkungan virtual. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memahami perilaku, pola, dan preferensi dalam komunitas investasi online dengan lebih dalam, memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana teknologi digital membentuk praktik investasi dan interaksi sosial dalam konteks platform fintech. Secara keseluruhan, etnografi memberikan pendekatan terstruktur yang berharga untuk mempelajari interaksi sosial yang dimediasi oleh teknologi. Metode ini menawarkan pedoman metodologi yang kuat untuk menganalisis pembentukan komunikasi online dari interaksi sosial di dalamnya. Dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, etnografi memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dinamika kompleks dalam komunitas online, termasuk dalam konteks platform fintech. Hal ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana teknologi digital membentuk perilaku dan interaksi sosial dalam lingkungan online, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tren, preferensi, dan pola dalam komunitas tersebut. Sebagai hasilnya, etnografi menjadi alat yang sangat berguna dalam memahami fenomena sosial dan era digital. Poin kelima yaitu identifikasi celah pengetahuan. Dalam bidang investasi di era digital, terdapat kesenjangan pengetahuan signifikan yang membutuhkan perhatian. Kesenjangan ini mencakup berbagai aspek seperti dampak interaksi online dalam komunitas investasi dan perilaku investasi individu. Hipotesis kesenjangan pengetahuan menunjukkan bahwa ketika informasi mengalir ke masyarakat, perbedaan pengetahuan antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda melebar. Ini menyoroti pentingnya untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi kesenjangan pengetahuan ini melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, sehingga memastikan akses yang lebih merata terhadap informasi dan pendidikan keuangan di era digital ini. Selain itu, teori ketidakseimbangan pengetahuan untuk layanan administrasi publik online mengungkapkan adanya ketidakseimbangan pengetahuan yang mempengaruhi
preferensi saluran untuk menjalankan tugas administrasi. Ini menyoroti pentingnya untuk memahami dinamika kesenjangan pengetahuan dalam konteks layanan publik digital yang dapat memengaruhi penerimaan dan efektivitas platform administrasi online dengan memperbaiki aksesibilitas dan kemudahan penggunaan serta memberikan pendidikan dan dukungan yang sesuai. Kita dapat mengurangi ketidakseimbangan pengetahuan ini dan meningkatkan adopsi layanan administrasi publik online secara keseluruhan. Dan poin keenam, merumuskan kerangka konseptual komunitas virtual di ranah dan poin keenam, merumuskan kerangka konseptual komunitas virtual di ranah digital membentuk budaya mereka sendiri yang unik, mencakup tekanan kepercayaan, dinamika kelompok, dan pengaruh pemimpin pada keputusan pembelian. Dalam lingkungan online, interaksi antara anggota komunitas seringkali didasarkan pada kepercayaan, di mana reputasi dan rekam jejak online memainkan peran penting dalam membentuk hubungan dan memberikan otoritas. Dinamika kelompok juga menjadi signifikan dengan pembentukan norma sosial dan ekspektasi yang mempengaruhi perilaku individu dalam komunitas. Selain itu, besar terhadap keputusan pembelian anggota dengan merekomendasikan produk atau layanan tertentu yang sesuai dengan nilai kebutuhan komunitas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika ini penting bagi perusahaan dan pemasar yang ingin terlibat dalam pemasaran dan interaksi dengan komunitas online. Untuk mengatasi perubahan ini, kerangka konseptual yang mengintegrasikan etnografi dengan dukungan ekonomi hukum sangat penting untuk memahami dinamika komunitas investasi di era digital, terutama dalam konteks revolusi fintech yang berubah dengan pesat. Etnografi memberikan wawasan mendalam tentang interaksi sosial dan pembentukan komunitas online, sementara pendekatan ekonomi hukum membantu memahami dampak perubahan teknologi pada kerangka ekonomi dan hukum yang mengatur praktik investasi. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana teknologi digital memengaruhi perilaku investasi, interaksi komunitas, dan regulasi pasar keuangan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan termasuk praktisi keuangan, regulator, dan pelaku industri fintech untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadapi dalam era digital ini. Pembahasan terakhir adalah bab 3, metodologi penelitian. Dalam bab ini, pendahuluan dari bab ini adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dinamika komunitas investasi di era digital dengan pendekatan etnografi pada platform fintech akan diuraikan. Penjelasan tentang desain penelitian, pengumpulan data, partisipan penelitian, prosedur penelitian, validitas dan reliabilitas data, etika penelitian, serta analisis data yang akan disajikan secara rinci. Dengan demikian, bab ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dinamika komunitas investasi di era digital dengan pendekatan etnografi pada platform fintech. Metode ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga tentang interaksi, pola komunikasi, dan perilaku investasi dalam komunitas online ini. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Pendekatan ini merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya, interaksi, dan pola komunikasi dalam komunitas online.
Etnografi melibatkan pengamatan dan analisis terhadap data digital yang dihasilkan oleh anggota komunitas dalam platform online seperti forum diskusi, grup media sosial atau aplikasi pesan. Dengan pendekatan etnografi, peneliti akan mengamati dan menganalisis interaksi antar anggota komunitas, kemudian pola-pola platform fintech, media ini akan memperhatikan pola-pola komunikasi, topik-topik yang dibahas, jenis informasi yang diperlukan, serta dinamika dalam pembentukan opini dan pengambilan keputusan investasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku dan pola investasi dalam komunitas online. Untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan memenuhi tujuan penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Juni 2024. Situs penelitian ini adalah platform eToro. eToro adalah sebuah platform investasi sosial yang memfasilitasi perdagangan saham, cryptocurrency, dan instrumen keuangan lainnya. eToro memiliki jutaan pengguna di seluruh dunia dan menyediakan lingkungan interaktif untuk berbagi wawasan dan strategi investasi. Sedangkan Informan, penelitian pertama Trendmaster ini adalah sebuah akun di platform eToro yang secara konsisten memberikan wawasan dan analisis pasar yang bernilai bagi komunitas investasi. Yang kedua, Informan kedua yaitu Crypto Expert. Ini adalah sebuah akun yang aktif juga di platform eToro yang khususnya dalam perdagangan aset digital seperti cryptocurrency. Akun ini telah mendapatkan reputasi sebagai sumber wawasan yang berharga tentang pasar kripto, analisis teknis, dan rekomendasi perdagangan. Dan yang ketiga, dan Informan ketiga yaitu Dividen Guru 99. Ini juga adalah sebuah akun di platform eToro yang fokus pada investasi saham dividen. Akun ini dikenal karena memberikan wawasan yang berharga tentang saham-saham yang menghasilkan dividen secara konsisten. Dalam penelitian ini juga akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan tentang dinamika komunitas investasi di era digital dengan pendekatan etnografi pada platform fintech. Teknik tersebut diantaranya yang pertama, observasi online. Peneliti akan secara aktif mengamati interaksi dan aktivitas yang terjadi dalam komunitas investasi di platform fintech yang seperti posting, komentar, dan diskusi. Yang observasi online akan memberikan wawasan langsung tentang pola-pola komunikasi, topik-topik yang dibahas, dan dinamika dalam komunitas tersebut. Yang kedua, analisis konten. Data digital yang dihasilkan komunitas seperti posting forum, komentar, dan interaksi lainnya akan dianalisis secara mendalam. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola komunikasi, dan tren dalam aktivitas online untuk memahami cara anggota komunitas berinteraksi dan berbagi informasi tentang investasi. Yang ketiga, teknik ketiga yaitu wawancara online. Beberapa anggota komunitas investasi yang berpartisipasi secara aktif dalam platform fintech mungkin juga akan juga diwawancara secara online. Wawancara ini akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan motivasi individu dalam berinteraksi serta bagaimana mereka berinteraksi dalam komunitas online. Dalam penelitian ini juga penting untuk menggunakan teknik yang memastikan kredibilitas yang dikumpulkan dari komunitas investasi di platform fintech. Di antaranya yang pertama,
triangulasi data. Teknik ini melibatkan penggunaan beberapa sumber daya yang berbeda untuk mengkonfirmasi temuan. Misalnya data yang diperoleh dari observasi online dapat dibandingkan dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan anggota komunitas investasi. Jika temuan dari berbagai sumber data tersebut konsisten, maka kredibilitas data telah terjamin. Yang kedua, verifikasi informasi. Informasi yang diperoleh dari anggota komunitas investasi harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari bukti tambahan atau mengonfirmasi informasi dengan sumber lain jika memungkinkan. Yang ketiga, memberikan konteks. Data yang dikumpulkan perlu diberikan konteks yang sesuai untuk memastikan interpretasi yang benar. Hal ini dapat dilakukan dengan mencocokkan data dengan informasi tambahan tentang situasi atau keadaan tertentu yang mungkin memengaruhi hasil. Yang keempat, analisis sentimen. Melakukan analisis sentimen terhadap data yang dikumpulkan dapat membantu dalam memahami apakah informasi yang diberikan oleh anggota komunitas memiliki bias tertentu atau tidak. Analisis ini dapat membantu mengungkapkan opini atau persepsi yang mungkin memengaruhi kredibilitas data. Yang kelima, validitas internal dan eksternal. Memastikan validitas internal dan eksternal data terhadap populasi yang lebih luas dari data yang dikumpulkan juga penting untuk menguji kredibilitasnya. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, penelitian ini dapat memastikan bahwa apa yang diperoleh dari komunitas investasi di platform fintech memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini dan selanjutnya, dalam penelitian ini juga akan digunakan beberapa teknik analisis data untuk menggali wawasan yang mendalam tentang dinamika komunitas investasi di era digital dengan pendekatan etnografi. Di antaranya yang pertama, analisis konten. Data yang dikumpulkan dari observasi online akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi, tema-tema utama, dan tren dalam aktivitas online. Ini akan melibatkan pengkodean data untuk mengidentifikasi kategori dan subkategori, serta menganalisis frekuensi dan distribusi dari masing-masing. Kedua, analisis tematik. Analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema yang muncul dari data. Peneliti akan mencari pola-pola yang berkaitan dengan topik-topik tertentu seperti strategi investasi, rekomendasi saham, atau pandangan tentang perkembangan pasar. Yang ketiga, analisis jaringan. Teknik ini akan digunakan untuk memetakan dan menganalisis jaringan interaksi antar anggota komunitas investasi di platform fintech. Ini akan melibatkan keidentifikasi hubungan antara anggota komunitas, analisis struktur jaringan, serta peran dan pengaruh individu dalam jaringan. Keempat, analisis sentimen. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi sentimen umum dalam komunitas investasi terkait dengan topik-topik tertentu seperti perusahaan atau industri tertentu, peristiwa atau kebijakan regulasi. Ini akan membantu dalam memahami sikap dan persepsi anggota komunitas terhadap isu-isu investasi yang relevan. Kelima, analisis perilaku. Analisis perilaku akan dilakukan untuk memahami pola perilaku investasi anggota komunitas seperti jenis-jenis investasi yang paling populer, frekuensi perdagangan atau strategi investasi yang umum digunakan, perdagangan atau strategi investasi yang umum digunakan. Ini akan memberikan wawasan
wawasan tentang preferensi dan kebiasaan investasi dalam komunitas tersebut. Dengan menggunakan berbagai teknik analisis data ini, peneliti ini akan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika komunitas investasi di era digital. Analisis yang cermat akan membantu mengungkapkan pola-pola, tren, dan hubungan yang mendasari interaksi dan perilaku investasi dalam komunitas online tersebut. Itulah presentasi dari saya terkait dengan judul yang saya ambil, yaitu dinamika investasi di era digital, pendekatan grafi pada platform vintage. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya juga. Saya akhiri presentasi ini dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.